Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Masyarul muslimin, hadirin yang berbahagia. Bagi kaum muslimin yang tidak sedang menjalankan ibadah haji pada bulan Zulhijjah ini, disunnahkan untuk melaksanakan puasa Arafah yang memiliki keutamaan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, sebagaimana Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Siyamu yaumi Arafata ahtasibu ala Allah ayyukaffiras sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dah wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu ala Allah ayyukaffiras sanatal lati qablah. Puasa Arafah 9 Zulhijjah, aku mengharap dari Allah dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Ashura 10 Muharram, aku mengharapkan dari Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Begitulah kecintaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, sehingga menyediakan waktu-waktu tertentu agar mereka selalu memiliki harapan dan semangat yang tinggi untuk selalu dekat memohon ampun kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, banyak amalan utama pada bulan Zulhijjah ini yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin sekalian. Kewajiban yang kita laksanakan pada hari-hari biasa, dari masing-masing amalan tersebut kita dapat mengambil pelajaran sebagai tarbiyah atau pembinaan untuk kita semua. Amalan pertama adalah ibadah haji dan umroh. Pelajaran yang begitu tampak dari ibadah haji dan umroh adalah bersamaan derajat manusia di dalam Islam. Hal ini dapat kita lihat dari pakaian ihram yang tidak berjahit yang dikenakan oleh jamaah haji laki-laki. Semuanya berwarna putih yang tidak membedakan warna kulit dan suku bangsa, pangkat jabatan dan kekuasaan. Yang membedakan derajat mereka adalah ketakwaan di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Itulah salah satu letak keadaan Allah. Semua hanyalah punya peluang untuk menjadi orang yang paling mulia, tanpa membedakan apakah dia miskin, kaya, pejabat, bangsawan, rakyat jelata, tua, muda, laki-laki maupun wanita, keturunan Arab ataupun bukan. Sudah layaknya hakikat ini menjadi pemicu bagi kita untuk terus berlomba-lomba menjadi hamba yang paling bertakwa. Kemudian amalan yang kedua pada bulan Zulhijjah adalah sebaiknya kita lakukan adalah memperbanyakkan amalan-amalan sunnah seperti sedekah, berzikir, tilawah, puasa, salat malam, salat duha, membantu fakir miskin dan anak yatim, serta amalan-amalan lainnya. Kemudian yang ketiga, berpuasa pada hari Arafah. Sebagaimana diterangkan di atas, puasa ini disunnahkan bagi kita yang tidak sedang mengerjakan haji. Adapun bagi mereka para jamaah haji, mereka tidak diperbolehkan berpuasa. Sebab saat itu mereka harus melakukan wakaf di Arafah. Dengan demikian keutamaan hari Arafah bisa dinikmati oleh orang yang sedang berhaji
maupun yang tidak sedang berhaji. Kemudian yang keempat, melaksanakan sholat Idul Adha. Amalan khusus di bulan Hijjah berikut adalah sholat Idul Adha. Jumhur ulama menjelaskan bahwa hukumnya sunnah muakkad, berbalikan dengan sholat Idul Fitri, disunnahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat. Maka sholat Idul Adha disunnahkan makan setelah sholat. Nilai terbiah yang bisa kita ambil dari ibadah ini adalah bersabar untuk mengakhirkan makan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian yang kelima, melaksanakan udhiyah atau berkurban. Amalan lainnya yang sangat istimewa dan khusus di bulan Zulhijjah ini adalah berkorban. Ibadah korban ini juga sangat syarat dengan nilai tarbiyah. Kita dapat melihat bahwa sejarah disyariatkan kurban pada masa Nabi Ibrahim AS adalah sejarah pengorbanan anak manusia yang kemudian diganti dengan hewan. Ketaatan serta proses taurid pewarisan di dalam keluarga muslim. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembah Ismail kita, tetapi menyembelih kambing, domba, sapi atau unta sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.